Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan sebuah kitab yang berjudul, nama kitabnya itu Ta'birul Qur'ani, untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraah Mukatsafah. Baik, saya akan membacakan dari faqad sampai laha. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala fi ayatin nisa'i in tubdu khairan wa fil ahzabi in tubdu syai'an wa dzalika anna ayatan nisa'i waradat ba'da qawlihi ta'ala la yuhibballahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima. Fadzakara anna Allah la yuhibbul jahra bis-su'i walidzalika qala ba'daha in tubdu khairan in tazharu khairan wa huwa aksul jahri bis-su'i fallahu subhanahu la yuhibbus su'a walal jahra bihi bi khilafil jahri bil khairi. Wa amma fi ayatil ahzabi fassiyaqu yata'allaqu bi'ilmillahi bil asya'i khafiyati wadh-dhahirati faqad qala qablaha wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa qala wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba wa khatama al-ayata biqawlihi fa inna Allaha kana yakulli fa innaka fa inna Allaha kana bikulli syai'in aliman. Wa ma'nal ayati annahu yastawi 'indahu sirru wal jahru fanasaba anna yaqulu in tubdu syai'an aw tukhfuhu la an yaqula in tubdu khairan. Hadhihi ilawatun ala munasabati kalimatin syai'in al-waqi'ati qablaha wa ba'daha fawada'a kullal labzatin fi makanihal munasibi laha. Yang sekira-kira artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat An-Nisa, dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa, jika kamu menempatkan kebaikan, dan dalam Al-Ahzab, jika kamu menampakkan sesuatu. Karena ayat An-Nisa muncul setelah firman Allah Ta'ala, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan kecuali oleh orang yang terzolimi. Maka disebutkan bahwa Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan. Oleh karena itu, setelah Allah berfirman, jika kamu menempatkan kebaikan, yaitu jika kamu menempatkan kebaikan yang merupakan kebalikan dari ucapan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan, Allah tidak menyukai keburukan dan tidak menyukai ucapan keburukan secara terang-terangan. Beda
berbeda dengan ucapan kebaikan secara terang-terangan. Sedangkan dalam surah Al-Ahzab, konteksnya berkaitan dengan pengetahuan Allah tentang hal-hal yang tersembunyi dan yang tampak. Sebelum ayat tersebut, Allah berfirman, dan Allah mengetahui apa yang ada. Berkaitan dengan pengetahuan Allah tentang hal-hal yang tersembunyi dan yang tampak. Sebelum ayat tersebut, Allah berfirman, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Dan Allah juga berfirman, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ayat tersebut diakhiri dengan firman-Nya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Makna ayat ini adalah bahwa tersembunyi dan terang-terangan sama baginya. Maka tepat jika dikatakan, jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, bukan jika kamu menampakkan kebaikan. Hal ini selain karena kesesuaian kata sesuatu yang muncul sebelum dan sesudahnya, maka setiap kata diletakkan pada tempat yang sesuai. Itu adalah arti dari teks yang saya bacakan. Baik, di sini ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan kepada para penonton. Ada beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah perbedaan penggunaan kata dalam ayat yang berbeda. Yang kedua itu konteks ayat-ayat An-Nisa. Yang ketiga itu konteks ayat-ayat Al-Ahzab. Yang keempat itu keselarasan atau keserasian kata. Yang kelima itu makna yang lebih dalam. Baik, saya akan menjelaskan secara rinci atau secara detail. Yang pertama itu kan perbedaan penggunaan kata dalam ayat yang berbeda. Ayat Al-Quran ini seringkali menggunakan kata yang berbeda di tempat yang berbeda untuk menyampaikan makna yang sesuai dengan konteks. Contohnya dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, "Intubdu khairan," jika kamu menampakkan kebaikan. Sedangkan dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, "Intubdu syai'an," jika kamu menempatkan sesuatu. Jadi konteks ayat An-Nisa ini, ayat ini muncul setelah pernyataan bahwa Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan kecuali oleh orang yang terzalimi. Setelah menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai ucapan buruk, ayat ini kemudian menekankan sebaliknya, yaitu jika kamu menampakkan kebaikan, ini menunjukkan bahwa Allah lebih menyukai kebaikan yang ditempatkan daripada keburukan yang diucapkan dengan terang-terangan. Konteks ayat Al-Ahzab. Ayat ini berada dalam konteks yang berbicara tentang pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun tampak. Sebelum ayat ini disebutkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Karena konteks ini berkaitan dengan pengetahuan Allah tentang segala sesuatu yang baik, tampak maupun yang tersembunyi. Maka digunakan kata syai'in, sesuatu, untuk menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang ditempatkan maupun yang disembunyikan. Keserasian kata. Dalam Al-Quran, pemilihan kata sangat tepat dan sesuai dengan konteks ayatnya. Dalam surat An-Nisa, kata kebaikan digunakan karena konteksnya adalah perbandingan antara ucapan buruk dan kebaikan yang ditempatkan. Dalam surah Al-Ahzab, kata sesuatu digunakan karena konteksnya adalah pengetahuan Allah yang meliputi segala hal yang tersembunyi dan tampak. Kata ini lebih umum dan mencakup segala sesuatu sehingga lebih sesuai dengan konteks pembicaraan tentang pengetahuan Allah. Makna yang lebih mendalam. Setiap kata Al-Quran ditempatkan sangat hati-hati untuk menyampaikan makna yang tepat sesuai dengan konteks ayatnya. Penggunaan kata syai'in dalam
surah Al-Ahzab menunjukkan bahwa Allah tidak ada perbedaan antara tersembunyi dan yang tampak. Semuanya sama di hadapannya, sehingga kata ini tepat untuk menunjukkan bahwa pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu tanpa pengecualian. Jadi kesimpulannya adalah ayat-ayat Al-Quran dipilih dengan sangat teliti untuk menyampaikan makna yang sesuai dengan konteks perbedaan kata, dan dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan keselarasan atau keserasian, keakuratan, dan menyampaikan pesan yang tepat dengan situasi dan konteks masing-masing ayat. Demikianlah itu adalah arti, baris, dan penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.